Fanians, Happy Monday. Di hari Senin ini seperti biasa FIFA Top 3 kembali hadir lagi dengan 3 berita terpopuler. Makanya mau tahu langsung aja nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa pastikan udah subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Langsung aja ini dia berita pertama. GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama 4 di Hotel Lor-In Sentul, Jawa Barat pada hari ini Senin 5 Agustus 2019. Di acara ini, GNPF Ulama tidak mengundang mantan calon Presiden Prabowo Subianto dan juga tokoh PKS dan Gerindra. Menurut Sekjen GNPF Ulama yaitu Edi Mulyadi, tak diundangnya tokoh-tokoh politik itu karena kontestasi pemilu 2019 sudah selesai. Ada 4 tema besar yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu soal politik, dakwah, kelembagaan, dan ekonomi. Dalam komisi politik akan dibahas soal kepulangan Imam Besar FPI yaitu Habib Rizik Syihab dari Mekah ke Indonesia. Menurut Edi, Rizik bukannya tidak mau pulang, tapi tidak bisa pulang karena dicekal pemerintah Saudi atas pesanan Indonesia. Wih, Pak Prabowo nggak diundang nih. Kira-kira keputusannya apa aja ya? Kita tungguin aja deh beritanya. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Sekelompok orang yang menamakan dirinya Brigade Muslim Indonesia merahasia buku-buku kiri di Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini saya berada di Transmall Gramedia, sedang melakukan pencarian buku-buku berpaham Marxisme yang sebenarnya telah dilarang oleh pemerintah. Tak hanya di toko buku kecil, razia ini juga dilakukan di Gramedia Transmall Makassar. Menurut salah satu pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yaitu Nasir Tamara, razia ini termasuk pelanggaran HAM. Tindakan ini dinilai merugikan penulis dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Untuk itu, pemerintah diminta bertindak tegas terhadap para pelaku. Sementara itu, Direktur Komunikasi Korporat Kompas Gramedia, yaitu Rusdi Amral, menyayangkan tindakan ini. Menurut Rusdi, buku-buku yang dijual di Gramedia tak melanggar hukum sama sekali. Wah, pemerintah harus ambil sikap tegas nih. Masa razia sembarangan gini? Kalau dibiarin terus, negara kita bisa bahaya nih. Oke, kita lanjut ke berita terakhir. Presiden Joko Widodo merasa kecewa usai mendengar penjelasan PLN soal mati listrik massal di Jabodetabek dan sebagian wilayah Jawa. Kekecewaan ini diungkapkan saat rapat terbatas antara Jokowi bersama sejumlah menteri dan para direktur regional PLN. Dalam rapat itu, pelaksana tugas Dirut PLN yaitu Sri Penny Inten Cahyani membeberkan apa yang terjadi. Karena tegangan turun, maka secara proteksi pembangkit-pembangkit yang ada di sistem barat itu mengalami proteksi melepaskan diri dari sistem. Dan kemudian memang kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui Pak, prosesnya lambat. Namun usai mendengar penjelasan itu, Jokowi langsung menyatakan kekecewaannya. Panjang sekali pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Sebenarnya PLN sudah menyiapkan video conference dengan sejumlah pembangkit. Namun Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor pusat PLN. Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyesalkan pemadaman listrik ini. Untuk itu YLKI meminta PLN untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. PLN juga dituntut untuk memberikan kompensasi terkait kerugian yang dialami konsumen. Wah, kayaknya Pak Jokowi marah besar nih. Ayo dong PLN, makanya kasih penjelasan kenapa bisa mati kayak gini. Masa ibu kota negara mati semua listriknya? Oke Fanians, itu dia 3 berita terpopuler untuk hari ini. Buat kalian yang masih kurang jelas dan langsung aja lihat updateannya di fifa.co.id. Dan jangan lupa saksikan terus video-video keren kita di flix.id dan video.com. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini. fifa.co.id, #1 entertainment. Dadah!